Perkenalkan, nama saya Van Fauzi dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta NIM 018 ingin memberikan sebuah video yang berkaitan dengan pentingnya penggunaan APD di dunia konstruksi. Berikut videonya. Konstruksi merupakan pekerjaan berat yang di dalamnya melibatkan banyak unsur, bukan hanya manusia sebagai pekerja, melainkan juga unsur-unsur lain yang mendukung, dari mulai penggunaan alat-alat berat hingga terlibatnya bahan material dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan dunia konstruksi memiliki resiko kecelakaan kerja lebih tinggi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Untuk itulah kenapa semua pihak harus memahami pentingnya penerapan K3 pada proyek konstruksi. K3 merupakan kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang telah diulas secara singkat sebelumnya, K3 ini sendiri adalah bidang yang berkaitan erat dengan keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja, yang penerapannya ada pada proyek hingga perusahaan konstruksi itu sendiri. Sesuai dengan namanya, tujuan penerapan K3 adalah mewujudkan keselamatan dengan kesehatan kerja, terutama manusia dan tenaga kerja yang terlibat. Pada praktiknya, penerapan K3 tidak hanya dilakukan oleh pekerjaan konstruksi saja, melainkan juga banyak institusi dan perusahaan lainnya, semisal pabrik, rumah sakit, laboratorium, dan banyak lagi. Pada pekerjaan konstruksi, penerapan K3 ini sendiri meliputi banyak aspek, dari mulai aspek pencegahan, adanya pemberian sanksi, juga kompensasi, penyembuhan dan perawatan luka untuk para pekerja hingga tersedianya perawatan kesehatan untuk yang terluka dan sedang cuti sakit. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah. Pemerintah menekankan pentingnya mencegah kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur itu. Menteri Ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan setiap pekerja berhak mendapat perlindungan, salah satunya program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selaras dengan hal itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif. Yang pertama ada alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala merupakan alat pelindung yang digunakan untuk melindungi kepala dari resiko benturan, kejatuhan, terkena benda tajam atau benda keras, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, melindungi kepala dari kotoran debu, melindungi rambut dari bahaya terjerat oleh mesin-mesin yang berputar, dan perubahan suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman atau safety helmet, topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut atau hair cap, dan juga lainnya. Yang selanjutnya ada safety vest atau rompi keselamatan kerja. Merupakan salah satu alat pelindung diri atau APD yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak atau kecelakaan. Sedikit berbeda dengan APD lain yang bermanfaat untuk mengurangi dampak bila terjadi kecelakaan akibat kontak dengan benda yang berbahaya, rompi safety proyek digunakan siang dan malam hari agar para pekerja tetap dapat menjalankan pekerjaan tanpa mengabaikan keselamatan. Misalnya, mereka yang bekerja di jalan raya memakai rompi safety agar mudah terlihat, sehingga mudah dikenali dan tidak tertabrak oleh pengendara jalan raya.
Yang selanjutnya ada alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya yang ada di lingkungan kerjanya, seperti tertimpa dan berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpapar suhu yang ekstrim, tumpahan bahan kimia berbahaya, dan jasa teknik, serta terpeleset. Jenis alat pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, konstruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya pendeladakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasa teknik, serta bahaya binatang. Pada dasarnya, penerapan K3 tidak hanya ada pada lokasi proyek pembangunan atau konstruksi, melainkan juga diterapkan pada bidang pekerjaan lain seperti pabrik hingga instansi pemerintahan. Hanya saja, mengingat resiko pekerjaan konstruksi yang lebih berat, penerapan K3 seolah-olah hanya mewajibkan pemilik perusahaan konstruksi. Tujuan penggunaan APD adalah untuk melindungi tubuh dari cedera atau bahaya pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat kerja dan juga penyakit akibat kerja, sehingga penggunaan alat pelindung diri bermanfaat bukan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekelilingnya. Manfaat penggunaan APD. Yang pertama, ada mengontrol pajanan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Yang kedua, yaitu memberikan suasana kerja yang menunjang rasa aman bagi pekerja. Dengan kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman tersebut, bisa meminimalisir kelelahan tenaga kerja yang merupakan faktor risiko terjadinya kecelakaan kerja. Oke teman-teman, demikian video tentang penggunaan APD pada proyek konstruksi. Untuk kelengkapan APD juga bisa disesuaikan dengan apa pekerjaan yang sedang teman-teman lakukan. Terima kasih.